Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Duma Malam dari komunitas Teater Malam Metro Lampung. Kali ini saya ingin berbagi sedikit tentang apa itu seni peran, apa itu teater. Baik teman-teman teater se-Nusantara, tidak ada salahnya kita sedikit flashback mundur ke belakang untuk kembali memahami atau memperkuat posisi kita kenapa kita masih mau bertahan di seni teater atau seni acting itu sendiri. Maka yang perlu kita pahami bahwasannya kita harus tahu teater itu apa, sandiwara itu apa, drama itu apa, sehingga kita tahu tujuan kita mau kemana dan mau ngapain. Dan itu juga merupakan salah satu dasar yang membuat kita bisa bertahan pada teater itu sendiri atau seni acting. Karena ketika acting, ketika kita bermain peran di panggung itu, kalau saya pribadi itu punya kenyamanan dan punya fantasi yang luar biasa. Karena di balik proses itu banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Salah satunya adalah bagaimana tugas aktor itu membangun beragam macam karakter yang tentunya berbeda di setiap naskah. Pendekatan-pendekatannya tentu menggunakan pendekatan psikologi diantaranya. Nah, teman-teman teater se-Nusantara, teater itu dalam bahasa Yunani-nya adalah teatron, gedung atau tempat pertunjukan. Seperti yang kita ketahui, sebuah gedung pertunjukan itu akan banyak pertunjukan-pertunjukan yang bisa disuguhkan di dalamnya. Bisa tari, bisa musik, bisa rupa, dan macam-macam. Ya, apapun peristiwanya itu ketika dia masuk ke dalam sebuah pertunjukan di gedung pertunjukan itu bisa dikatakan sebagian dari pertunjukan teater itu sendiri. Nah, teman-teman, kadang-kadang masih ada di antara kita, tentunya teman-teman pelajar gitu, masih bingung gitu, teater itu apa, ngapain, dan untuk apa gitu. Karena mereka tidak tahu, mereka terjebak dengan kata teater itu sendiri. Nah, salah satu pendekatannya adalah kita akan mengatakan bahwasannya teater itu adalah drama, sandiwara. Nah, ketika kita menggunakan dua nama ini, itu akan sedikit mempermudah mereka untuk memahami, oh ternyata teater itu adalah sandiwara, drama atau bermain-main. Tapi memang persoalannya adalah kalau untuk teman-teman pemula atau pelajar atau barangkali mahasiswa itu, mereka masih terjebak dengan malu. Ya, malu. Tidak memiliki rasa percaya diri dan selalu mengatakan saya tidak bisa acting dan saya tidak tahu harus ngapain ketika acting gitu. Nah, ini sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memberikan pengertian dan wawasan kepada mereka bahwasannya acting itu tidak sulit, juga acting itu tidak mudah. Artinya kita tidak boleh menggampangkan seni acting itu sendiri. Karena memang banyak sekali teori-teori yang bisa membantu seorang aktor itu menjadi lebih baik ketika dia bermain di atas panggung. Salah satunya adalah latihan. Nah, sebelum masuk latihan, memang tugas kita adalah memberikan wawasan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama orang-orang yang mau belajar teater. Ya, kita harus memperkenalkan latihan-latihan, diantaranya adalah olah vokal, kemudian olah tubuh, lalu kemudian meditasi gitu. Kita harus memberikan pengertian kepada mereka apa manfaat dari olah vokal, kemudian apa manfaat dari olah tubuh dan meditasi itu sendiri. Nah, tentunya mereka akan memahami gitu ya. Kadang-kadang mereka mengatakan bahwasannya mereka mengenal dirinya sendiri, mereka tidak mengenal dirinya sendiri. Artinya ini bicara masalah kemampuan. Nah, kemampuan ini banyak ya teman-teman. Kemampuan ini banyak, terutama kemampuan bermain musik atau vokalnya bagus ketika dia bernyanyi. Tetapi kemudian ketika dia perform sebagai seorang penyanyi, itu tidak menarik tubuhnya untuk dilihat. Padahal suaranya itu enak untuk didengar dan dinikmati ketika dia menyanyikan satu buah lagu. Tetapi ada kesalahan di mana ketika tubuhnya itu tidak berbicara. Nah, apa maksud dari tubuh yang berbicara dan tubuh yang tidak berbicara? Maka untuk teman-teman pemula yang baru belajar akan sulit untuk menangkap dan memahami apa yang dimaksud dengan tubuhmu kurang bicara, tubuhmu tidak berbicara.
Nah, ini seiring waktu berjalan memang nanti menjadi tugas kita bersama adalah memberikan pemahaman-pemahaman itu dulu, ya. Pengertian teater secara global, pengertian teater secara sempit, dan kita masuk ke dalam emosi mereka, dan kita tidak bisa asik sendiri tentunya. Dan sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memberikan wacana-wacana kepada mereka supaya mereka tertarik dengan teater itu sendiri. Karena memang pada kenyataannya teman-teman di setiap provinsi, kabupaten, kota, saya yakin itu punya persoalan-persoalan yang sama. Artinya kelompok teater itu tidak punya SDM, tidak punya aktor, tidak punya pemain untuk kemudian seorang sutradara menggarap sebuah naskah. Nah, mari kita sama-sama bersinergi membangun panggung teater yang ada di tempat kita masing-masing, sehingga teater itu bisa menjadi partner seorang manusia dalam hidupnya, dan dia akan semakin lebih pede karena memang teater merupakan salah satu alat terapi bagi manusia-manusia yang pemalu atau manusia-manusia yang terlalu berani. Nah, teater merupakan alat kontrol seseorang tentunya. Baik teman-teman, demikian dulu wacana singkat, obrolan singkat kita tentang teater, tentang seni peran dan sebagainya. Apapun alasannya, perjuangan kita masih panjang, PR kita masih banyak untuk panggung teater yang ada di Indonesia. Belum lagi persoalan-persoalan teknis dari pemerintah yang tidak bersinergi, yang belum mau mengerti bahwasannya sebuah kelompok teater kecil yang ingin pelan-pelan membangun menjadi sebuah kelompok teater yang besar, yang sebenarnya imbasnya adalah untuk daerah atau tempat itu sendiri. Nah, kata sinergi ini sulit untuk bisa kita sinkronkan antara pelaku seni dengan instansi terkait yang semestinya itu menjadi partner untuk membangun daerah tertentu. Baik, terima kasih. Salam satu panggung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.